Yang heran lagi, begaduh, hamil lagi. Ada juga aku tengok macam itu. Ya, jadi jangan begaduh. Mari pelihara kerukunan. Nah, itu dalam rumah. Paci. Kalau bidimu suka mengaduh di rumah, itu kata Nabi 2 sebabnya. Ini sebelum punya bini, Datuk Robin Hood. Nah, ini rahasia. Bapak-bapak, jangan kau bagi tahu yang tidak datang ya. Ini rahasia. Kalau bidimu suka marah, kata Nabi 2 sebabnya. 1, jarang Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika tuan puan mendapati jemputan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dibisiknya kita di rumah tadi, tak payah kau datang, hujan, tak payah kau datang, hujan. Alhamdulillah, ternyata hujan tak mampu mengalahkan iman kita. Bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Belum, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Dia bisiknya kita, tak payah kau dengar ceramah, pegang handphonemu. Jadi orang yang pegang handphone sekarang sesungguhnya kena godaan setan. Ya, macam mana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dibagi tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukanlah kau kena godaan setan, sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, kenapa bapak-bapak yang amin kencang? Simpan HP-nya ya, bisa? Simpan HP-nya, bisa? Supaya kita dengar ceramah. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, tuan puan, encik, macik, pacik, adik-adik sekalian, teristimewanya ahli parlemen YB yang terhormat Datuk Ridwan Robin Hood, yang juga saya hormati ahli parlemen jiran kita, Bapak Datuk Mat Bali Musa. Tapi kenapa Mat Bali? Bapak orang Malaysia, lahir di Bali. Oh ya, dekat lagi dari Bali lah. Ada banyak ahli parlemen di Sabah, tapi 2 yang hadir malam ini. Yang lain tak tahu, mungkin sibuk sedikit ya. Kita doakan beliau berdua ini sehat walafiat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama, saya tahu salah satu hikmah kenapa hujan malam ini. Ya, karena kalau tidak hujan, encik-encik kau semua tidak datang di masjid. Untung hujan, maka datang ke masjid. Saya tahu di sini masjid kalau subuh, ramai, penuh ini masjid. Apalagi kalau subuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya kan? Itu hikmahnya. Kau datanglah masjid. Tajuk kita ceramah malam ini, saya dibagi tajuk harmoni dan sejahtera. Ya kan?
harmoni dan sejahtera. Mau tengok harmoni? Nah, juara bola. Baru-baru kan selesai bola kan? Iya. Saya Spanyol ya. Ya. Nah, banyak di sini Argentina. Ada dua orang yang tidak boleh kena nasihat. Satu orang yang jatuh cinta, dua pendukung Messi. Iya. Coba. Sehebat-hebatnya Lionel Messi, sejago-jagonya Yamal, secara kuat-kuatnya Ronaldo, bukan dia yang hebat. Tapi siapa yang hebat? Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Pak Ustaz, biar hebat Ronaldo, jago bawa bola, jago skillnya, tapi Allah kasih kaki yang dia bisa bengkok, mana boleh bawa bola? Iya toh? Mana boleh bawa bola macam ini? Iya kan? Iya. Berarti yang hebat bukan Messi, bukan Ronaldo, bukan Yamal. Siapa yang hebat? Allah Subhanahu wa taala kasih kaki. Maka nikmat kita sebenarnya selalu yang kita lupa, nikmat kesehatan. Makcik. Makcik. Mau saya bagi 1 juta ringgit? Mau? Mau? Tapi begitu saya bagi, langsung tuli. Hah? Mau? Berarti yang mahal bukan handphone, bukan seluler, bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Hebatnya lagi di telingamu, dia boleh beda mana istri, mana mantan. Iya toh? Masya Allah. Maka nikmat sebenarnya yang terbesar adalah nikmat kesehatan. Ada lagu dulu waktu saya sekolah, lagu dari Malaysia. Namanya Rehan. Ya kan? Ingat 5 perkara sebelum sehat, sebelum sehat, sebelum sakit. Punya duit juta-juta ringgit, tapi tidak ada boleh makan. Hah? Jalan stroke, bengkok mukanya. Iya toh? Maka itulah sebabnya Allah selalu mengingatkan kita dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana yang kau beri, yang kau dustakan? Bahkan ada dalam Quran, pendek nama surahnya, tapi besar nikmat di situ. Inna a'tainakal kautsar. Itu Allah tanya, sampaikan Muhammad, nikmat mana lagi yang kau kufuri? Banyak saya kasih kau nikmat, terutama nikmat kesehatan. Maka pertama hikmah bola kita ambil malam ini, bukanlah mereka yang jago, tapi karena Allah kasih kaki yang boleh bengkok, mata yang boleh tengok bola, telinga yang boleh dengar. Tuh, nikmat semua dari Allah. Ya. 2. Bercerita tentang harmoni. Sepak bola sejago-jagonya Yamal, sehebat-hebatnya, siapa namanya yang keriting itu panjang rambutnya? Hah? Hah? Ya itu Surella. Hah? Ya Micurella. Itu yang rambutnya itu keriting-keriting begini. Yang asis akhirnya gol. Ya kan? Sehebat-hebatnya dia atau Lionel Messi, Ronaldo sendiri lawan 11 orang. Hancur Ronaldo. Maknanya kalau mau hebat tidak boleh, tidak mampu kita hebat sendiri. Mesti ada orang lain yang mendukung kita. Apa maknanya? Manusia tidak boleh jago, tak mampu jago tanpa didukung orang lain. Bayangkan Lionel Messi jago, lawan 11 orang, hancur. Tidak ada penjaga gawang. Sehebat-hebatnya striker, penyerang, bek kiri, bek kanan, tapi tidak ada gawang,
Iya kan? Gampang gol. Berarti hikmahnya, jangan kamu sombong. Kenapa? Ada orang yang lebih hebat dari kamu. Saya mau sombong. Apa yang kau mau sombongkan saat kau bisa ceramah karena ada yang nonton? Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam, berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat WB Ridwan, Ustadz beleng-beleng, ceramah sendiri, iya kan? Ini 2, ada WB di sini, jangan sombong. Jadi WB ini 2 orang karena ada yang coblos, ada yang pilih, karena ada yang pilih. Iya, ayo. Maka belajar harmoni itu, ayo dengar, harmoni itu kalau kita akur. Mau lihat harmoni dalam Islam diajarkan? Coba tengok kalau berjamaah, kan harmoni. Apa harmoninya? Pertama, saf lurus. Tidak boleh ada sini, ada lagi sini, ada lagi sini, tidak lurus-lurus. Mana elok ditengok. Harmoni lurus. Apalagi harmoninya, bacaannya sama. Bayangkan kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang perantau dari Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Iya. Datang juga orang Minangkabau, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Ada juga penjual martabak dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Jawa, Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 3. Datang juga orang Tenom. Enggak tahulah saya apa bahasanya. Iya kan? Itu baru 3 bahasa. Harmoni itu harus satu. Di Tenom ini ada Jawa, ada Bugis, ada Melayu, ada Kuna, ada Kudasan, dan lain-lain. Bukan Kudis. Macam-macam. Tapi tidak boleh kata saya orang Malaysia, saya kau pendatang, saya Melayu. Maaf saya lupa. Di apa itu Tenom? Purut. Saya Purut, nggak boleh. Iya, saya pura-pura supaya kau saya tengok kau dengar atau tidak. Ternyata kau dengar baik rupanya ya. Iya. Maka kita adalah satu, yaitu Muslim. Saya datang ke sini, saya tidak merasa tamu. Kenapa? Saya datang, salam. Ternyata salam kita sama. Ternyata kiblat kita sama. Ternyata sama bahasa kita, Melayu. Yang beda, Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah British. Maka kita beda negara. Kita satu. Maka harmoni mengajarkan rukun. Coba lihat kalau sholat Pak. Diajarkan kalau kau pergi masjid, mesti kau sikat gigi. Sunnah Nabi pakai sikat gigi, pakai parfum. Apakah parfum dan sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Tapi apa maknanya? Supaya ini bau kalepakmu, bau ketekmu, jangan ganggu ini yang di sampingmu. Jangan sampai ini bau mulutmu mengganggu orang di sampingmu. Itu tujuannya kenapa disuruh sikat gigi pakai parfum, supaya bau badanmu tidak ganggu orang. Itu harmoni namanya. Bayangkan kalau 2 hari kau tidak sikat gigi, 4 hari kau tidak mandi, kau masuk takbir, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, orang di sampingmu. Iya toh, harmoni. Jadi sebenarnya kalau orang Islam
menerapkan nilai-nilai sholat jamaah, insya Allah harmoni hidupnya, insya Allah damai hidupnya, insya Allah tentram bertetangga. Lalu kenapa banyak orang bermusuh-musuh? Salah satu sebabnya karena sakwa sangka. Sakwa sangka. Itu Dato Ridwan Robin Hood. Mentang-mentang sudah jadi Dato, mentang-mentang sudah jadi YB, di WhatsApp tidak disambut. Yang ketawa saya serius ini. Ya, bukan tidak disambut, banyak betul yang masuk, jadi tidak ditengok. Sangka buruk. Mentang-mentang sudah jadi YB, kita lewat, tidak disambutnya lagi. Boleh jadi, tidak dilihat. Kayak dia tidak lihat, dia baru operasi mata. Baru laju betul naik mobil. Ya, bagaimana tidak laju? Dia mau sekali masuk toilet. Zaman ini. Iya, jadi jangan sakwa sangka. Orang kalau sakwa sangka biasanya pemutus persaudaraan dan menyebabkan tidak kompak. Ibu-ibu, Bu, coba tengok kalau kita bersakwa sangka di rumah, tidak bisa bahagia. Tapi kalau dia sangka baik, dia bahagia. Kalau suaminya pagi-pagi, tidak disambut. Suamiku lagi sholat duha. Enak perasaan toh? Kalau lagi tengah hari, belum juga disambut. Suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Tenang perasaan. Di call lagi petang, belum juga disambut. Berarti suamiku dia lupa bawa handphone. Jam 5 petang, ada WhatsApp masuk. Kulihat suamimu bonceng cewek. Cantik betul. Berarti suamiku lagi ngojek. Grab. Tenang perasaan kan? Jangan sakwa sangka. Sakwa sangka ini menyebabkan kita tidak bisa harmoni. Istri-istri juga jangan selalu sakwa sangka kepada suami. Suami juga jangan selalu buruk sangka kepada istrinya. Sangka baik, insya Allah akur, tentram, damai. Apalagi yang menyebabkan kita biasa tidak harmoni, pemilihan ahli parlemen. Pilih YB, satu nak ini, satu ini, begaduh dia. Kenapa kau begaduh? Kalau kau mau pilih balik Datuk Ridwan Robin Hood, silakan. Tidak mau pilih, silakan. Tak perlu bergaduh. Beribut dia berjiran gara-gara pemilihan parlemen, gara-gara pemilihan Perdana Menteri. Kamu bergaduh berjiran. Emang kalau kamu sakit, datang Perdana Menteri tengok kamu? Siapa yang datang tengok? Jiran. Maka yang baik, silakan kau pilih yang kamu mau tanpa kau menghina orang yang kau tidak pilih. Itu senang sudah. Tak payah ribut-ribut. Ini politik. 5 tahun lepas tuh, saya pilih saya. Kalau ada soalan dalam hidupmu, ini kartu nama saya, call saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Bukan di sini. Kalau beliau ini orang dua, orang baik. Ya. Kau tengok ini Ridwan Robin Hood. Handsome kan? Macam dia pelakon Korea. Iya kan? Mana handsome saya? Hancur saya ini kurasa ya. Beliau memang handsome, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Ya, satu, maka jaga kita punya harmoni. Harmoni bermula dari rumah tangga. Berumah tangga kita akur, maka insya Allah bertetangga berjiran kita akur. Kalau berjiran kita akur, insya Allah satu kawasan akur. Satu kawasan akur, satu negeri akur. Satu negeri akur, maka satu Malaysia akur. Bermula dari rumah tangga. Ibu-ibu, Bu, saya ada tengok
rumah tangga kontrak-kontrak. Rumahnya kecil. Begaduh tiap hari sama lakinya. Kalau orang kaya begaduh tiap hari sama lakinya, paling tidak duitnya banyak. Setiap tahun pergi Eropa, wisata. Enak makannya, banyak duitnya. Kalau kita yang sudah miskin, rumah sempit, suami jelek, istri jelek, istri busuk ketek, suami busuk mulu, bertengkar begaduh terus. Kapan kau bahagia? Yang heran lagi, begaduh, hamil lagi. Ada juga aku tengok macam itu. Ya, jadi jangan begaduh. Mari pelihara kerukunan. Nah, itu dalam rumah. Paci. Kalau binimu suka menggaduh di rumah, itu kata Nabi 2 sebabnya. Ini sebelum punya bini, Datuk Robin Hood. Nah, ini rahasia. Bapak-bapak, jangan kau bagi tahu yang tidak datang, ya. Ini rahasia. Kalau binimu suka marah, kata Nabi 2 sebabnya. 1, jarang kau puji. Maka bapak-bapak, kalau bini mau berhenti dia marah, puji dia. Dan boleh bapak berbohong untuk memuji dia. Sayangku, makin cantik kau. Padahal kita bohong. Boleh. Dan hebatnya itu bini, meskipun kita bohong, dia senang juga. Saya tahu kau bohong, tapi tak apa. Ya, jangan juga terlalu jujur. Mentang-mentang binimu hitam, kau panggil Blacky. Ya, halo. Boleh bohong. Ya, misal bini ulang tahun. Ya, lalu dia masak, menghormati suaminya, masak. Begitu masak makan, kata bini, kenapa bang? Wih, sedap. Tak ada samanya ini di Tenom. Tidak ada sama kada jelek. Boleh bohong seperti itu. Malah bapak dosa kalau jujur. Bodoh memang kamu. Biar bikin sayur bodoh sekali. Itu jujur yang dosa. 1, memuji istri. Yang kedua, penyebab istri suka marah karena jarang dikasih hadiah. Tidak percaya? Hah? Coba kau dengar, ah? Saya tanya, ibu-ibu jawab. Jawab ya. Bu, biar suami tidak pulang, yang penting ada uangmu dicari. Iya toh? Tidak percaya, kita ulang. Biar suami tidak pulang, yang penting ada uang. Bukan kau dia cari uangmu. Yang jadi soal, kamu jarang puji istrimu, tidak pernah kau kasih emas, tidak pernah kau kasih uang, kau mau istrimu hormat sama kamu. Masya Allah. Datuk Ridwan, suatu masa saya lama pergi ceramah. Saya bawakan hadiah istriku. Saya belikan emas macam ini tebalnya. Saya kasih. Senang dia, berkaca-kaca terharu. Dia kata, Ustadz, orang tuaku saja tidak pernah belikan saya emas setebal ini. Senang-senanglah saya. Beberapa hari kemudian, saya lagi duduk-duduk baca buku, dia datang, dia ambil itu emas, dia kasih. Ternyata palsu kau kasih saya. Saya bilang lah, dari mana lah saya dapat uang beli emas semacam itu. Lalu saya peluk dia, Datuk, saya bilang, sayangku, meskipun ini emas palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Ya, nah, supaya bini berhenti begaduh, ribut, puji, kasih hadiah. Tuan-tuan, balik kerja. Ya, kalau tidak bisa tiap hari, sekali sepekan. Hari Jumat, hari berkah, balik sholat Jumat, singgahlah di kedai, belikan dia apa yang dia senang. Dia senang parfum, belikan parfum meskipun itu palsu. Dia senang Milo, belikan Milo. Dia senang baju, belikan baju. Sekali atau paling tidak makananlah kau belikan. Lalu makan bareng-bareng.
sayang, ini tanda cinta saya kepadaku. Kubelikan kau nasi bungkus seperti aku bungkus cintaku kepadamu. Wih, ya kan? Sudah itu kau buka nasi bungkus lalu kau siup. Lalu kau menyanyi pula lagunya Merama. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Oh, dia senyum-senyum. Maka esok dia selalu merindukanmu. Maka puji, kasih hadiah. Nah, itu dalam rumah. Berjiran, kita tidak boleh ganggu jiran kita. Yang biasa membuat kita gaduh jiran apa? Satu, musik, radio, MP3. Mentang-mentang kita punya radio baru, TV baru, PCD baru. Kita putar pusing, kencang laju-laju, berat sekali, satu kampung dengar. Dia berkata, ya saya punya hak, rumah-rumah saya, TV saya. Saya bayar listrik, ada apa dengan tetangga? Tetangga juga bilang, jiran kita bilang, telinga-telinga saya, rumah-rumah saya, pintu-pintu saya, kenapa musikmu masuk telingaku? Maka itu bisa membuat kita gaduh. Apalagi yang membuat kita biasa gaduh dalam bertetangga, pagar. Tuan-tuan yang saya hormati, orang yang mengambil tanah jiran, satu jengkal, kata Nabi, satu jengkal, kau akan pikul 7 petaka langit nanti di akhirat. Tuan-tuan, lebih baik kita yang diambil tanah daripada tuan-tuan yang ambil tanahnya orang. Kalau ambil tanahnya orang, kamu akan disiksa nanti di kuburmu. Nah, biasa orang bikin pagar curang, kalasi kata Bugis. Macam mana caranya? Nah, dia bikin pagar sini. Ini dulu kayunya, pokoknya sini. Ini kayu sini. Dia perbaiki 3 bulan akan datang, dia putar sini. Sini lagi. Sini lagi. Dia ambil tanahnya orang 30 cm. Ini nanti yang melilit kamu di kuburan. Maka balik pengajian besok, ada yang pernah ambil tanahnya jiran, balikkan. Kebun sawit kah itu, sawah kah itu, jangan ambil haknya orang. Demi Allah kamu bakal menderita kalau kau serobot tanahnya jiranmu. Jangankan tanah, tuan-tuan, ini pagar, ini pokok mangga, lalu ada rantingnya menyeberang. Ini pagar nih, ini yang menyeberang, ini halal, tetangga boleh ambil. Kalau sudah menyeberang, pagar. Nah, pelajar saya tanya, Ustadz, macam mana kalau bininya jiran nyebrang pagar? Itu. Jangan pula aku ambil bininya orang. Halal ini. Ya, harmoni. Jadi untuk memelihara harmoni ini, resepnya saling memaafkan. Berbesar hati, memaafkan tetangga, memaafkan suami, memaafkan orang. Dan orang kalau saling memaafkan, terjadilah harmoni. Ya. Cuma kalau minta maaf itu tidak cukup berkata hari raya Aidil Fitri, mohon maaf zahir dan batin, dunia akhirat. Begini dia. Oh, enggak boleh begitu. Kalau mau minta maaf belum Islam, satu, jabat tangannya. Macam mana kalau dia bukan mahram? Kalau dia perempuan, lelaki, tak payah jabat tangan, cukup seperti ini. Kecuali kalau Imam Ahmad cakap, boleh kalau tidak nafsu. Kalau saya, pelajar saya tidak mau jabat tangan, Datuk. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Kalau jabat tangan, masa Ustadz nafsu? Iya, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan, la taqrabus zina illa ustadz. Jangan dekati zina kecuali ustadz. Biar ustadz kalau barang bagus, hancur juga. Ya, jabat tangan. Yang kedua, tengok matanya.
tengok matanya. Yang ketiga, senyum. Jangan kau tengok baru kau tidak senyum. Berkelahi kamu bergaduh. Sudah itu salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, sebut judulnya dosa. Tuan Haji, ya, maafkan saya lahir batin. Apa salahmu? Dulu pernah kau punya hilang piring waktu ada pengantin. Ada hilang piringmu itu warna kuning. Saya ambil. Kata yang punya piring, saya maafkan kau, tapi kasih kembali piringku. Tuan Haji, ya, saya minta maaf. Tanahmu saya ambil 30 cm, saya balikkan. Baru sah minta maafnya. Jadi ibu-ibu, esok-esok kalau suamimu minta maaf, suruh sebut judulnya. Bu, maafkan saya. Apa masalahmu? Apa dosamu? Tak payahlah kau disebut. Nanti kau mengamuk lagi. Apa masalahmu? Aduh, minta maaf. Pernah saya pergi Kuala Lumpur. Ada perempuan mirip sekali kau, Bu. Masya Allah. Akhirnya saya selingkuh. Kata istrinya, tak apalah. Memang begitulah manusia biasa. Karena waktu kau selingkuh, saya juga selingkuh. Ya, mesti. Nah, selepas itu syarat berikutnya, kalau dia berkaitan barang, barangnya orang mesti dikembalikan. Ya, kalau tidak, maka nanti ketika di hari akhir, namanya hari perhitungan, semua barang-barang jiranmu yang kau pernah ambil, semua barang-barang negara yang pernah kau ambil, disuruh pikul. Sambil menunggu giliranmu untuk diadili. Nah, harmoni, saling memaafkan, dan minta maaf itu, kalau berkaitan barang, kembalikan. Poin pertama, harmoni. Kuncinya, memaafkan. Yang kedua, untuk mengharmoni, kalau pernah salah, baik derma, bersedekah. Ya, coba bayangkan. Saya marah sama Tuan. Marah. Selesai marah, saya cabut dompet. Ini saya marah bukan karena saya dendam dan sakit hati, supaya kau tidak ulang kesalahanmu. Jangan marahlah dia. Ini ada 2.000 ringgit. Ambil sudah ini. Pasti dia bilang, tidak apa-apa Ustaz, besok marah lagi kau. Itulah hebatnya sedekah. Dia bisa menyambungkan kembali persaudaraan yang putus. Maka bersedekah. Termasuk 2 YB kita malam ini, kalau mau terpilih kembali, pilih ulang, sedekah. Sedekah Datuk tidak mesti duit. Sedekah adalah datang ke rakyat, tanya apa masalah rakyat, kita bantu di kerajaan. Ada anak sekolah di sini mau sekolah tak ada duit. Saya dengar tadi percakapan beliau dari kereta, banyak membantu pendidikan. Pendidikan dikasih duit beasiswa jauh lebih baik, lebih utama daripada kasih duit ringgit. Kalau duit ringgit habis. Kalau dia sekolah, insya Allah hidupnya akan lebih baik. Saya tadi dari Keke di sini, saya bilang sama kawan saya si Ipin, Masya Allah, dulu di kampung waktu saya sekolah kecil-kecil, datang orang Bugis jiran saya merantau dari Sabah. Buktinya kalau dia merantau dari Sabah, bawa Milo. Milo sama celana lepis. Dia panggillah kita minum Milo 1 gelas, itu pun sedikit. Milo. Waktu itu saya tidak pernah bayangkan saya boleh sampai di sini. Saya waktu kecil saya bilang hebat sekali orang pergi merantau di Malaysia. Dengan izin Allah ternyata saya bisa datang ke Malaysia. Bukan cari kerja, tapi saya datang untuk dakwah. Hebatnya lagi saya di escort sama polis. Nyiung 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 nyiung. Apa sebab? Karena ilmu. Maka 2 ahli parlemen kita menjadi tanggung jawabnya, mau nak beramal, ayo bantu adik-adik kecil kita untuk sekolah. Sekolahkan mereka. Ada cerdas tapi tidak ada duit, bantu mereka. Itulah yang menjadi amal jariah Bapak. Ahli parlemen 5 tahun, beruntung 10 tahun. Kalau tak 5 tahun saja.
Tapi kalau ada anak yang kita bantu untuk sekolah, kita sokong kuliahnya, kita bagi beasiswa, gara-gara teken kita, meskipun kita sudah mati, anak-anak yang kita sekolahkan mengirim pahala, itu yang disebut amal jariah. Daripada kau dibagi undi 300 ringgit, tidak juga kau kaya. Tapi kalau kau dapat ahli parlemen yang baik, dia kau pilih bukan karena sogok, dia kerja dengan baik, dia bikin peraturan memudahkan anak-anak Sabah sekolah sampai ke England, sampai ke Amerika, balik dia kampung, dia bangun kampungnya, itu jauh lebih baik daripada 300 ringgit. Ya, bersedekah. Nah, itu satu. Poin pertama, yaitu harmoni. Yang kedua, tajuk kedua malam ini adalah sejahtera. Apa itu sejahtera? Banyak duit? Belum tentu. Apa itu sejahtera? Punya rasa cukup apa yang dimiliki. Ada orang punya 2 juta ringgit, belum tentu dia sejahtera. Kenapa? Dia selalu merasa kurang. Ada orang cuma dia punya duit barangkali 10.000 ringgit saja, tapi dia merasa kaya. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Sejahtera itu bukan banyaknya harta, sejahtera itu rasa cukup. Mau banyak rezeki? Mau? Mau? Ini resep saya kasih satu. Ini bukan dari Dasaat, dari Nabi. Ada yang disebut sholat untuk meminta kehidupan dunia. Namanya sholat duha. Coba adik-adik nih, amalkan. Bu, Bu, mau bantu suami cari uang? Mau bantu suami? Tak payah ibu keliling-keliling. Lebih baik ibu tinggal di rumah, sholat duha, doakan suamimu. Siapa yang ngatur rezeki di dunia? Siapa yang ngatur? Siapa? Allah. Orang kaya bukan karena pekerjaan. Kalau gara-gara pekerjaan orang kaya, mestinya semua orang yang sama kerjanya, sama uangnya. Tapi buktinya, kau tengok, sama-sama cikgu, sama-sama ahli parlemen, sama-sama dagang, sama-sama kekuasaannya, tapi ada yang kaya, ada yang biasa-biasa, bahkan ada yang bangkrut. Itu maknanya, siapa yang ngatur rezeki? Bukan kerja, tapi Allah. Karena Allah yang ngatur rezeki, maka mintalah dalam sholat duha. Ustadz, macam mana sholat duha? Sama sholat biasa, cuma beda niat. Kalau sholat tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Sholat duha bukan malam. Halo, kokol temanmu jam 9. Halo, ya. Mau apa? Tunggu dulu ya, saya mau sholat duha dulu. Beleng-beleng. Tidak ada orang sholat duha malam. Sholat duha pagi. Pukul berapa Ustadz? Ya kira-kira pukul 7 pagi sampai menjelang duhur. Kira-kira ya kurang lebih setengah 12. Waktu paling baik jam 8, jam 9. Berapa rakaat Ustadz? 2 sampai 8. Maknanya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, bagus 6 rakaat, best, super best 8 rakaat. Macam mana bacanya? Sama bacaan biasa. Sunnah membaca wadduha. Kalau tidak hafal, ya kul-kul saja. Macam mana niatnya? Ini yang selalu tanya ibu-ibu. Apa niatnya? Niat itu tidak harus bahasa Arab. Niat itu tidak harus diucapkan. Boleh dalam hati. Lagi duduk-duduk ini. Adik-adik, kau lagi duduk-duduk. Tiba-tiba kau ingat ceramah Dasaat Latif sholat duha. Saya mau sholat duha deh. Itulah niat. Saya mau tadi duduk berdiri, saya mau sholat duha, itulah niat. Tidak mesti diucapkan. Kalau mau ucapkan juga boleh. Usalli sunnatal duha, raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha, 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun kau tidak bisa hafal, kau menghadap kiblat, kau cakap begini saja. Tuhan, sholat duha ya, Allahu Akbar. Jangan ketawa, saya serius ini. Boleh. Ya. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah.
Boleh. Kapan berdoa? Lepas 2 rakaat, sebelum naik lagi 2 rakaat kau berdoalah. Dan berdoa tidak mesti bahasa Arab. Boleh begini. Ya Allah, mudahkan rezeki suamiku. Mudahkan segala urusannya. Doa minta rezeki. Dengar baik-baik. Ya Allah, kalau rezekinya suamiku masih di atas langit, turunkan. Kalau masih dalam tanah, munculkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Paling penting, berkahkan. Coba. Boleh bahasa itu. Bahkan boleh paling gampang begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkanlah ya Allah. Amin. Boleh. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya. Amin. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini adik? Dia minta rezeki, ternyata doa yang dia minta adalah doa sembuh dari penyakit. Tidak mesti bahasa Arab. Boleh bahasa apa saja. Boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 8. Ibu selesai sholat duha, WhatsApp suamimu. Abang, jangan kau galau, jangan gelisah. Tak payah kau cemas cari nafkah. Baru saja aku doakan kau dalam sholat duhaku. Semoga Allah memudahkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Masya Allah. Pernah WhatsApp suamimu macam itu, Bu? Pernah. Paling kau WhatsApp, jangan lupa singgah beli gas. Ya, sholat duha. Yang kedua, hikmah dari ini kalau mau sejahtera, mesti kerja. Berdoa di masjid, siang malam, ya Allah bukakan rezekiku, ya Allah tambahkan uangku, ya Allah mudahkan supaya saya bisa rumah. Tapi kau tidak pernah bekerja. Memang itu uang jatuh dari sini. Muncul uang. Bah, itu beleng-beleng. Tidak mungkin. Tapi dari mana itu duit? Mesti kerja. Dengar, Allah tidak mewajibkan berhasil. Allah meminta bersungguh-sungguh bekerja. Hasil serahkan kepada Allah. Itulah hikmahnya sepak bola, adik-adik sekalian. Kau tengok itu waktu Mesir lawan Argentina. Iya toh? Penguasaan bola 80% Mesir. Gol siapa duluan? Mesir. Tapi hasil akhir Argentina. Meskipun ada bilang culas situasi. Kalasi. Jadi hasil Allah yang tentukan. Maka bekerja saja bagi kita orang Islam. Cara supaya berkah itu pekerjaanmu, saya bagi kau ilmu. Setiap mau keluar rumah, sudah sholat duha, jam 8 atau setengah 7, setengah 8. Sholat duha, selesai sholat duha, masih ada wudukmu. Pakaian kau yang islami, jangan pakaian yang sempit-sempit. Sudah itu, duduk dulu di kursi, kau duduk dulu di kursi baca doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu keluar, pas di pintu baca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kaki kanan dulu, maka insya Allah kamu cari nafkah dalam lindungan Allah dan langkah-langkah kakimu jihad. Begitu kau sampai di kebun sawit, kena patokan ular, cuk, mati syahid. Tidak mesti ke Palestina. Kenapa mati syahid? Dia sudah cakap, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah cari nafkahnya jihad fisabilillah. Cari nafkahnya dinilai ibadah. Nah, supaya itu yang satu tadi ya, kerja, sholat duha. Yang ketiga, supaya murah rezeki, silul arham, sambungkan persaudaraan. Saya selalu bilang, Datuk, saya ini tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Ya kan? Coba tengok. Saya pergi sini, semua aman. Tidak ada keluar duit saya. Saya di Makassar, tidak pernah itu ada ambil duit saya.
Begitu saya turun dari mobil, sudah dia cakap, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman. Saya pergi pasar Datuk. Ada isi ikan, sayur, beras. Saya cakap, "Berapa Ji?" "Tak payah Ustaz." Masih pagi-pagi ndak enak. "Tak payah Ustaz." Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Enggak. Ya kan? Banyak teman, banyak rezeki. Kalau mau banyak rezekimu, sambungkan persaudaraan. Jangan bermusuh-musuh. Ya. Orang yang banyak rezekinya, kalau mau banyak rezeki, mesti banyak teman. Saya berdoa minta ya Allah tambahkan rezeki, tidak mungkin uang jatuh dari langit. Tapi dari transfer, dari kiriman orang, dari tangan-tangan manusia. Maknanya makin banyak temanmu, makin banyak tangan yang bisa mengantarmu punya rezeki. Nah, yang keempat, supaya murah rezeki. Ini menurut konsep Quran. Berderma, bersedekah. Bu-ibu, Ibu, kalau ibu nanti meninggal, siapa yang pakai emasnya, Bu? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Oh, begitu meninggal ibu, suami menangis, "Cepat sekali kau tinggalkan saya, sayangku." Dia ambil cincinmu, Bu. Dia lepas. Tak mau lepas, dia bagi sabun. Sudah itu dia ambil lagi kalungmu. "Sayangku, ini kalungku belikan kau waktu umroh." Dia ambil lagi gelangmu. Dia ambil punya ini di telinga. Terakhir gigi palsumu pun dia lepas. Sudah itu dia bungkus kain yang baik. Dia masukkan dalam lemari sambil menangis. "Terlalu cepat kau tinggalkan saya, sayang. Rasanya tak mampu aku hadapi hidupku." 3 bulan kemudian ketemu janda. Dia lupa sudah bininya yang mati. Dia balik ambil itu emas. Dia bungkus baik-baik, bungkus kain pink. Lalu dia bilang, "Bawa itu janda, sayang. Sudah mati yang punya. Ambil sudah ini ya." Daripada janda yang ambil, Bu, lebih baik kau bantu anak yatim piatu, bangun kau masjid. Itu lebih bagus. Ya. Bapak-bapak juga ini. Nah, yang banyak duitnya. Datuk. Begitu Datuk meninggal, siapa yang ngambil uang? Istri kedua, suaminya kawin lagi istri kita karena dia masih muda. Duit kita yang ada di bank, suaminya belikan motor Harley Davidson. Oh, diboncenglah bini kita pakai mobil motor Harley. Dia peluklah suaminya. Kita di dalam kubur dilihat, "Wih, istriku dia pakai uangku." Dia kata suami barunya, "Di mana kubur suamimu?" Dia bilang, "Bawalah saya di pemakaman di kuburan." Karena dia bilang dia tidak bisa lepas tangannya, dia bisa tunjuk karena dia peluk suami barunya. Dia bilang suaminya, "Mana kubur suamimu?" Dia pakai kaki tunjuk. Dia bilang, "Itu." Ya, maka sedekah. Adik-adik, jangan kau tunggu kaya dulu baru sedekah. Kau sedekah dari sekarang. Meskipun 1 ringgit. Kamu pergi masjid, ada duit 20 ringgit. Masukkan 1 ringgit ke masjid. Niatkan, ya Allah gantikan saya lebih banyak supaya saya bisa bantu orang susah. Supaya saya bisa bangun panti. Supaya saya bisa bangun asrama sekolah. Niatkan. Mintalah. Alhamdulillah sini semua saya tengok rajin sedekah. Ya, derma. Insya Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara derma. Maka bersedekahlah. Bapak Ibu Tuan-tuan yang saya muliakan, karena waktu sudah habis. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih YB Dato Ridwan Robin Hood yang telah menjemput saya datang ke tempat ini. Saya berdoa mudah-mudahan Datuk sehat walafiat, murah rezekinya, bahagia keluarga, insya Allah diwafatkan dalam keadaan Islam. Dan yang lebih penting lagi terpilih balik insya Allah. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak nyaman di hati. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tuan-tuan memaafkan saya. Saya rasa ini macam selebriti saya nih.
Masya Allah ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Saya tutup ceramah saya dengan berpantun. Bilang cakep ya. Cakep. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Satu lagi. Untuk apa berkain batik? Kalaulah tidak berbaju kebaya. Untuk apa berwajah cantik? Kalaulah hanya membawa bahaya. Terima kasih. Usikum wa nafsi